Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bergabung di acara podcast. Mudah-mudahan hari ini tema kita terkait dengan hoax ini bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa yang ikut bergabung atau menyaksikan podcast ini. Hari ini kembali saya mengundang lagi Pak Musdar, ya. Pak Musdar SPD MPD. Beliau ini juga seorang ASN, ya, ASN dan juga dosen. Beliau juga ketua program studi. Halo, assalamualaikum Kak Musdar, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Alhamdulillah baik. makasih Kak Musdar sudah siap untuk bergabung berbincang-bincang bersama kami di sini terkait, kalau hari ini tema kita tentang hoax gitu. Jadi langsung saja mungkin pertanyaan saya untuk Kak Musdar, bagaimana Kak Musdar melihat terkait dengan hoax saat ini? Apakah tumbuh subur di negeri kita atau bagaimana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua kalinya ya. Ini kedua kalinya untuk menjadi narasumber di podcastnya Pak Ilham. Nah, tema untuk malam ini tentang hoax ya. Hoax, di mana berita hoax ini adalah, kalau kita mengartikannya berarti adalah berita yang tidak benar, berita bohong ya. Harus kita tahu kejelasannya. Saya masih ingat bahwa berita hoax yang paling menggegerkan dulu adalah ketika kasus pemilihan presiden. Itu ya, mana kasusnya tentang siapa namanya, politik kita ini Sarumpeat ya, siapa namanya itu. Berita hoax yang paling menggegerkan satu Indonesia, sehingga di mana berita ini memang telah dicari oleh polisi, ditelusuri akar masalahnya, dan ternyata memang berita ini adalah berita bohong, dan dampaknya sungguh sangat besar ya. Di mana ternyata setelah ditanya orangnya, ditahu bahwa berita ini adalah berita bohong. Jadi apakah hoax itu Kak Musdar bisa dihapuskan kira-kira? Kalau kita berbicara menghapuskan hoax itu gimana tuh? Atau paling tidak kalau tidak bisa menghapuskan, apa sih cara-caranya supaya kita bisa terhindar dari hoax ini? Ya, baik sekali. Nah, kalau kita mau menghapus hoax di Indonesia, saya rasa itu sangat sulit sekali kita untuk menghapusnya, ya, karena perkembangan teknologi mungkin ya, bukan hanya dari dari aspek politiknya saja, yang di pendidikan juga ada, apalagi tadi ya dengan perkembangan teknologi itu informasi cepat sekali berkembang. Nah, salah satu tips yang bisa kita gunakan untuk menghindari berita hoax ini adalah, pertama, ketika mendapatkan informasi, ya kita baca dulu ya, jangan langsung di-share. Kita baca dulu ya, dengan baik ya, jangan sepotong-potong ya, baca beritanya sampai awal sampai akhir. Nah, kemudian jangan di-share ya, nggak usah dulu di-share, tapi kita cari tahu dulu mana kebenarannya ini bagaimana ya, cari tahu dulu kebenarannya, apakah berita ini benar atau tidak. Nah, kemudian jika diketahui benar, kita perlu
memadukan informasi dari sudut pandang yang berbeda, ya. Jangan sampai memang yang mengemukakan atau yang menjelaskan isu ini, berita ini memang memiliki sudut pandang yang lain dengan sudut pandang yang kita miliki. Jadi ada perbandingan, ya. Jadi ada perbandingan. Jangan dulu disebar, ya. Jangan dulu disebar. Setelah ada perbandingan seperti itu, baru kita tanya ke ahlinya. Baru kita tanya ahli apa memang ini benar tidak, apakah ini sudah sesuai tidak. Nah, jika memang sudah masuk sudah sesuai dengan pemikiran kita, ya kita pikir-pikir dulu apakah ini layak untuk saya sebar atau tidak, ya. Kalau seandainya kita berpikir bahwa ini tidak akan merugikan atau tidak berdampak yang merugikan orang, ya tidak usah, ya. Untuk konsumsi pribadi. Memang kaum Musdar, memang kita Indonesia itu punya banyak netizen ya yang kalau betul. tidak jempolnya itu tidak kirim pesan itu ya kayak gimana gitu. Oke, kaum Musdar, sama seperti kasusnya. Saya kembali lagi nih kaum Musdar nih, karena kaum Musdar ini merupakan dosen gitu. Dosen di salah satu kampus di Sulawesi Barat. Saya mau bertanya nih Kak Musdar, sebagai seorang dosen, apa sih yang Kak Musdar lakukan untuk bisa paling tidak memberikan pencerahan kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana mengantisipasi hoax itu? Ya, itu tadi yang saya jelaskan sampaikan. Saya menjelaskan ke mahasiswa seperti itu, jika dapat berita tentang apapun itu, ya jangan langsung disebar, ya jangan langsung disebar. Baca dulu baik-baik, pahami dulu isi beritanya, lalu kemudian coba cari sudut pandang yang berbeda dari berita yang didapatkan itu. Setelah didapat, baru kita tanya ahli, kita tanya pakar, gimana tentang misalnya yang terkait dengan radikal, ya, yaitu tentang tentang satu isu SARA. Isu SARA, ya, jangan langsung disebar, coba tanya dulu apakah ini sudah memang benar ini atau tidak. Kemudian ditimbang apakah ini cocok untuk saya share ke teman-teman atau tidak, ataukah ini hanya untuk konsumtif pribadi. Ya, itu yang begitu yang pernah saya sampaikan kepada mahasiswa, ya. Jangan cepat-cepat share info-info yang belum jelas kebenarannya, ya. Bisa ditanya siapa yang umpamanya dapat berita dari temannya, ditanya, ini info dari mana? Ini infonya valid tidak? Nah, jangan langsung, langsung disebar saja. Wah, ini tidak boleh, ini gawat ini. Bisa-bisa ya infonya seperti yang tadi kasusnya yang ini Sarumpet itu. Ini Kak Musdar kan biasa ikut tentang kajian-kajian gitu. Bagaimana sih agama melihat hoax itu? Gimana sih perspektif agama? Iya, berita bohong ya. Ya, berita bohong kan dulu sebenarnya memang sudah ada dari sejak zaman Nabi Muhammad. Berita bohong itu tentang adanya nabi palsu, ya. Banyak sampai sekali. Sampai sekarang. Iya, ya. Banyak sekali isu-isunya, bahkan berita-berita tentang apa istilahnya, ya nabi-nabi palsu itu memang dari dulu itu ada, ya, dan sekarang itu masih ada. Nah, untuk selanjutnya, ya, dari perspektif agama, ya tentu saja ini dilarang, ya, ini tidak boleh dalam agama. Nah, makanya ada dalam konsep keberagaman itu yang namanya tabayun, ya. Tabayun. Tabayun, kita tahu
dari orangnya memang, dari orangnya kita tanya, dari sumber informasinya kita tanya apakah ini memang kenyataannya memang seperti ini adanya, apakah yang disajikan dalam berita-berita itu benar adanya atau bagaimana ya. Jadi harus tabayun langsung ke orangnya. Jangan mendahulukan praduga ya. Oke, ini karena waktunya kita dibatasi oleh waktu ini, Pak Musdar. Mungkin closing statement atau penyampaian kepada para pemirsa yang ikut menyaksikan ini, apa sih pesan-pesannya untuk para penikmat podcast ya? Silakan, Musdar. Iya, baik. Pada teman-teman yang menyaksikan podcast ini, jika mendapatkan sebuah berita apapun itu sebaiknya harus dicari tahu dulu informasi kebenarannya. Apakah ini memang benar-benar infonya valid ataukah ini berita hoax ya? Karena jangan sampai beritanya ini sudah tersebar luas sampai akhirnya diketahui bahwa ternyata infonya bohong. Yang dirugikan kan bukan hanya kita sendiri, tetapi merugikan banyak orang. Dampak kalau kita dirugikan sendiri, ini nanti kita dicap nanti, kamu ini pembohong ini, pembawa berita hoax ini ya. Jangan sampai ya kita dicap seperti itu. Jadi perlu ditabayun orangnya, cari tahu, dan kemudian kita mungkin punya sudut pandang yang berbeda dari teman-teman yang lain, baru dikonfirmasi kepada ahli apakah ini memang benar atau tidak. Baik. Kemudian jika sudah dikonfirmasi, kita mengembalikan ke diri sendiri, apakah ini patut atau bisa saya sebar ataukah hanya untuk konsumsi pribadi. Baik, terima kasih. Tidak semua yang kita tahu sebar. Iya, betul. Kasih sungguh sangat luar biasa penjelasan dari Pak Musdar ya. Saya rasa Bapak dan Ibu yang menyaksikan podcast ini tercerahkan dengan penjelasan narasumber kita hari ini. Saya rasa cukup sekian ya. Mudah-mudahan kita senantiasa terhindar dari hoax. Bukan hanya terhindar dari hoax itu, tapi kita usahakan terhindar dari sebagai penyebar hoax mungkin juga. Itu. Ya, betul. Baik, saya rasa cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Musdar sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.